Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang kepada Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 1 bait 1. Haleluya, pujilah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan yang kedua, 27, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus.
Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Hadirlah dalam hati kami satu persatu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Yohanes 6 ayat 24 sampai 35 yang berbunyi. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pangan, makanan, merupakan kebutuhan pokok kita setiap hari. Kita memerlukan makanan. Sehingga kita harus menyadari bahwa sesungguhnya roti itu adalah tanda ketergantungan kita manusia kepada Allah. Sebab segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Namun
Yesus di sini menyatakan pada kita bahwa ada yang lebih penting untuk kita miliki selain dari roti yang mengenyangkan itu. Apa itu? Ya, roti hidup. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari memang membuat kita kenyang, tapi nanti akan lapar lagi. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus memang tidak mengabaikan kebutuhan jasmani manusia. Lihat, kita ingat ketika Yesus melihat orang banyak sedang lapar, Yesus memberi makan. Jumlahnya ada 5.000 orang laki-laki, belum kaum ibu dan anak-anak. Yesus beri mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan seorang anak. Apakah cukup? Lebih dari cukup. Bahkan ada sisa 12 keranjang. Inilah mujizat yang terjadi. Nah, pada hari berikutnya, orang banyak itu mengikuti Yesus sampai ke Kapernaum. Yesus tahu mereka datang kepada Yesus karena perut lapar. Mereka telah dipuaskan dengan makan roti, bukan karena memahami Yesus yang telah memberi makanan itu. Itu jelas di ayat 26. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, tetapi melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Ayat 27. Saudara, manusia kita memang perlu makan untuk hidup. Tetapi ia tidak hidup untuk makan. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar makan yang seharusnya dicapai oleh manusia. Pada saat iblis mencoba Yesus untuk merubah batu-batu menjadi roti, Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang banyak tertarik pada roti, tetapi gagal melihat sang pemberinya. Inilah yang seringkali menjadi kegagalan manusia, mendambakan berkat lebih daripada sang pemberi berkat. Masalah inilah yang menjadi awal bagi Tuhan Yesus Kristus untuk membicarakan tentang apa itu roti hidup. Yesus berkata kepada mereka, "Akulah roti hidup." Jemaat yang terkasih, pernyataan ini sangat mengena bagi mereka. Mereka datang untuk mencari roti, tetapi roti itu hanya dapat mengenyangkan hanya sesaat saja. Ia datang untuk memberi roti hidup sehingga mereka mendapat hidup yang kekal. Itu Yesus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan roti hidup itu? Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Jemaat yang terkasih, roti hidup ini adalah diri Yesus Kristus sendiri, yaitu tubuhnya yang disalibkan di Bukit Golgota untuk keselamatan kita. Orang yang menerima roti hidup akan memiliki hidup yang kekal. Nah, sekarang bagaimana cara menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepada Yesus. Percaya kepadanya.
Roti hidup itu diperoleh bukan dengan usaha atau perbuatan, tetapi dengan iman. Nah, dalam perjamuan kudus yang selalu kita rayakan, roti dan anggur yang kita terima merupakan lambang tubuh dan darah Yesus. Pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Yesus yang telah mati dan bangkit. Kita saat itu bukan hanya diingatkan pada pengorbanan Yesus di Golgota, tetapi juga pada tugas kita untuk memberitakan kematiannya sampai Ia datang. Nah, itulah maka perkataan Yesus di ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Tuhan Yesus memberikan tubuhnya bukan hanya untuk keselamatan kita sendiri, tetapi untuk keselamatan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat kehidupan pada saat ini, termasuk hidup saya dan saudara. Pada saat ini, masih banyak orang yang masih belum menerima Yesus Kristus, Sang Roti hidup itu. Inilah tantangan bagi kita semua. Bagaimana gereja bisa dalam tanda kutip mengenyangkan jemaat dengan hidangan utama Sang Roti hidup di dunia. Nah, bagaimana menghidangkan Sang Roti hidup di tengah-tengah berbagai persoalan hidup yang saat ini menghimpit mendera berat kita semua? Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia yang cenderung menolaknya? Yesus Kristus adalah roti hidup. Mari kita menerima Yesus, bukan hanya berkat-Nya, tetapi Yesus Kristus sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai akhir renungan khotbah pada saat ini, saya menyampaikan sebuah ilustrasi demikian, yaitu kita memiliki berkat belum tentu memiliki Yesus, tetapi Yesus sudah pasti kita juga akan memiliki berkat-Nya. Nah, saudara-saudara, ada ilustrasi, yaitu tongkat ajaib. Setiap benda yang disentuh oleh tongkat ajaib itu akan berubah menjadi emas. Sehingga orang-orang berbondong-bondong datang kepada si pemilik tongkat supaya setiap benda yang dibawa itu bisa berubah menjadi emas. Ada yang membawa batu, disentuh dengan tongkat emas, batu menjadi emas. Membawa kuali, disentuh tongkat itu menjadi emas. Periuk, apapun itu menjadi emas. Nah, walaupun emas itu bisa dijual dan harganya mahal, tetapi sayang, semua penduduk itu miskin. Ya, kenapa? Karena begitu emas dijual, hasil penjualannya itu tidak lama bertahan dan habis lagi. Maka melihat fenomena ini, melihat gejala ini, ada seorang anak muda yang hadir di situ, terus menyaksikan semua orang berbondong-bondong membawa perabotan yang telah diubah menjadi emas. Tetapi pemuda itu dari pagi sampai sore hanya diam, tidak meminta apa-apa, tidak ikut-ikutan membawa barang untuk merubah barangnya menjadi emas ketika disentuh tongkat ajaib tadi. Nah, lalu
Si pemilik tongkat ajaib merasa kasihan melihatnya dan bertanya, "Hai anak muda, dari tadi saya perhatikan kamu tidak membawa apa-apa untuk saya ubah menjadi emas. Lalu, apa yang bisa saya tolong untuk kamu?" Sang pemuda tadi tidak mau menjawab, tetapi jawabannya sungguh menusuk hati, yaitu, "Saya tidak mau hanya barang-barang saya yang nanti diubah menjadi emas. Itu kan hanya sekejap saja dan nanti habis. Tetapi yang saya mau adalah tongkat ajaib itu, Pak." Nah, saudara-saudara, kenapa pemuda tadi pengen tongkat ajaib? Ya, karena dengan punya tongkat ajaib berarti dia tidak kekurangan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan ilustrasi ini kita tahu bahwa Yesus adalah sesuatu yang tidak bisa diubah sampai kapanpun. Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Nah, Tuhan Yesuslah yang menjadi sumber berkatnya. Maka dari itu kita datang kepadanya, kita tidak hanya meminta berkat-berkatnya, tetapi memiliki Yesus yang sebagai sumber berkatnya. Kiranya kita semua dapat memelihara kesatuan roh antara kita bersama dengan Yesus. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dipersilahkan berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita memasuki doa syafaat. Ya Tuhan, perkenankan kami untuk membawa doa-doa syafaat kami. Ya Tuhan, kehidupan saat ini memang kami mengakui didera oleh persoalan yang berat. Pandemi masih menghimpit dan mendera kehidupan kami. Pemerintah telah berjuang dengan segala upaya untuk menekan laju pandemi. Kami berdoa untuk segenap warga jemaat dan kami semua agar dapat mematuhi segala apa yang menjadi instruksi pemerintah. Ya Tuhan, ampunkanlah kami, manakala kami ada kalanya tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kami. Untuk itu, hapuskanlah segala dosa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk warga jemaat agar dapat bekerja dengan baik, anak-anak sekolah dapat bersekolah, studi dengan baik dengan tanpa rasa putus asa. Demikian juga para lansia, para warga jemaat dapat menjaga diri dan menjaga kesehatan dengan baik. Pemerintah kami Indonesia, berilah hikmat dan kekuatan agar dengan tiada putus asa memimpin negara Indonesia untuk melewati masa-masa sukar saat ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tiba saatnya bagi kita untuk menghaturkan persembahan.
Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita iringi persembahan kita dengan pujian dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita akan bersama menyerahkan persembahan kita di dalam doa kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kudus, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji-pujian. Terimalah persembahan kami dan kuduskanlah itu bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita hundur dan kita menyambut berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.